Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Setiap kita boleh percaya bahwa kalau kita boleh ada di dalam ibadah minggu ini, kita boleh ada dalam minggu pertama kembali di bulan Oktober, kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, itu tanda bahwa Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu, atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Kau Bapa yang mengasihi setiap kami. Kami rasakan penyertaan-Mu, kasih-Mu sepanjang hidup kami. Dan hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami rindu datang di dalam hadirat-Mu. Kami rindu menyembah, memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan. Kami mau mengingat kembali darah Tuhan yang sudah tercurah di atas kayu salib. Yang menguduskan setiap kami, yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk bukti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang begitu besar. Dan biarlah setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Berikan sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Saudara duduk kembali. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Kami sujud di hadapan-Mu menyembah Engkau. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari datang hampiri hadirat Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat. Kami mau datang berhiaskan kekudusan. Kami mau datang tersungkur menyembah di kaki-Mu Tuhan. Sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang
Sambil kedua tanganmu terangkat buat Tuhan, katakan Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Yalah rabata karabasyik, yalah rabu ya rabasyik. Serukan kudus, kudus, kudus Engkau Tuhan, Allah semesta. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Mari datang menghampiri Tuhan dengan kekudusan, dengan kesucian hatimu. Persembahkan hidupmu yang terbaik buat Tuhan. Bawa hatimu buat Tuhan. Bawa ucapan syukurmu buat Tuhan. Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha tahu. Dia Tuhan yang berkata, aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Dia Tuhan yang selalu ada. Kudus, kudus, suci, suci, Engkau Tuhan, Engkau Allah. Kami tersyukur di atasmu Tuhan, membawa segenap hati kami, membawa segenap hidup kami. Kami persembahkan yang terbaik, yang termulia hanya bagimu. Allah yang kudus, come Holy Spirit, come Holy Spirit in this place. Come Holy Spirit, and Lord will worship you, Lord God. And Lord will worship you, Lord God. And Lord give you praise. Don't leave me alone, Jesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Engkau hadir, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Mengalir, mengalir. Selamanya kami mau katakan Engkau kudus Tuhan. Come Holy Spirit in this place. Hadir Engkau Roh Kudus di tempat ini. Lawat setiap hati kami. Pulihkan hidup kami Tuhan. Bebaskan hati kami Tuhan. Rabashikela rabata karabashikela rabu ya rabashi. Hela rabarabata karabashikela rabashi. Thousand generations falling down in worship to sing
of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels
Setiap kita percaya bahwa hanya Yesuslah satu-satunya penyelamat kita, amin. Mari kita mau bertepuk tangan bersorak buat Tuhan. Mari bersama-sama, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekali lagi sadukan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji apa saudara? Amin. Akan kita sembuh. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, upamu besar. Oh, haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil. Sekali lagi mari jemaat Tuhan. Amin. Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil juga. Mari dengan iman katakan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi jemaat Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Yes, amin. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Mari dengan iman katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi jemaat Tuhan, sadukan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Mari tunjukkan dan kiri bukan takut. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali dengan iman, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sadukan tepuk tangan, mari meriah buat Tuhan. Kata Tuhan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Mari bersorak buat Tuhan.
sukacita buat Tuhan. Mari bersama-sama dengan surga kita mau memuji meninggikan Tuhan di tempat ini. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, merawat setiap hati kami. Mari Roh-Mu membebaskan setiap kami di tempat ini Tuhan. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Sadukan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan senada dengan surga. Sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari bersama. Tuhan Engkau hadir, hati kami. Roh Tuhan membebaskan setiap saya dan saudara. Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, nada dengan surga. Sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sadukan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan sadukan di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Bersama dengan surga. Haleluya. Saya persilakan Mbak Saudara untuk duduk kembali. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mengundang bagi para wanita yang ingin bertumbuh dalam kebenaran firman Allah,
hadirilah ibadah kaum wanita hari Selasa jam 7 malam. Hadirilah dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah pujian dan penyembahan yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Dan khusus untuk kalian anak-anak muda, mari ajak saudara dan teman-teman kalian untuk bergabung bersama kami di ibadah Prime Youth setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hadirilah ibadah raya Minggu yang diadakan sebanyak 2 kali. Ibadah raya pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah raya kedua pada pukul 6 sore. Petra Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi, bertempat di ruangan sekolah minggu. Gereja ini memiliki kelompok sel yang bernama Klik. Bagi jemaat yang ingin bergabung di Klik, dapat menghubungi nama-nama di layar ini. Sekian informasi selama sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kami mengucapkan juga selamat datang, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hari datang beribadah di tempat ini. Kami mengundang dengan sukacita Tuhan, biarlah kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini, kita boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Kristus. Kami juga menyampaikan bahwa untuk khususnya Prime Youth, bahwa akan diadakan saat teduh bersama dengan tema Spending Time with God. Itu akan dilangsungkan di tanggal 8 Oktober 2025. Jadi mohon perhatian bagi setiap anak-anak muda, boleh datang bergabung di dalam Klik gabungan jam 7 malam di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan suara kemuliaan paling meriah buat Tuhan. Sama-sama serukan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Berikan tepuk tangan meriah bagi Yesus Tuhan. Dia Allah, Dia Tuhan kita, Dia layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Tetapi dengan tujuan untuk supaya kami menghidupi kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kami. Supaya lewat apa yang Tuhan buat, lewat keselamatan yang Dia lakukan bagi kami, Tuhan ternyatakan lewat hidup kami. Sehingga Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyatakan sifat-sifat Tuhan lewat pujian kami. Menyatakan karakter Allah. Memuji, menyembah Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak disembah. Saat yang Kau berbicara bagi kami Tuhan. Kami rindu, kami butuh firman-Mu. Karena kami sadar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami, berkati gereja-gereja-Mu. Seperti Engkau memberkati kami pagi hari ini. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa semakin hari kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami ada sebagai hamba-hamba Tuhan untuk melengkapi Bapak Ibu Saudara. Karena memang itu tujuan rencana Tuhan bagi setiap kami. Supaya gereja Tuhan semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, untuk tidak berlama-lama saudara, mari kita akan siapkan hati kita. Tema kita di bulan ini adalah peningkatan. Di bulan Oktober ini banyak menyinggung tentang peningkatan. Jadi dari semua gereja cabang, baik dari pusat sampai ke berbagai cabang di daerah-daerah, membahas tentang peningkatan. Tema besar kita di bulan Oktober. Nah saudara, tentu setiap kita rindu untuk mengalami peningkatan. Yang setuju katakan amin. Ya semua kita, saya pun mau saudara. Ya setiap kita ingin mengalami peningkatan baik di dalam karir kita, baik di dalam pelayanan, dalam keuangan, dalam kehidupan rohani. Tentu Tuhan mengendaki supaya ada sebuah peningkatan terjadi dalam hidup kita. Nah, namun Alkitab jelas mengajarkan bahwa peningkatan itu atau berkat itu sejalan dengan ketaatan kita saudara kepada Tuhan. Nah sekali lagi saya ulangi lagi bahwa ternyata bahwa semua berkat, semua hal yang Tuhan janjikan kepada kita itu sejalan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Nah pertanyaan saya sederhana pagi hari ini. Berapa banyak orang yang percaya di tempat ini yang mau diberkati oleh Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Saya juga mau tentunya. Tapi berapa banyak orang yang percaya di tempat ini yang mau taat kepada Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Haleluya, mulai agak ragu-ragu saudara. Ya, nah saudara, saya percaya gereja di tempat ini, jemaat di tempat ini adalah jemaat yang mau taat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Katakan Bapa, Putra, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan
firman-Mu, bab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dan mari nyatakan bersama-sama, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Saudara, tidak ada peningkatan tanpa sebuah ketaatan. Saya ulangi lagi kata-kata. Tidak ada peningkatan tanpa sebuah ketaatan. Hari kita akan merenungkan pagi hari ini betapa pentingnya ketaatan di dalam setiap kehidupan kita. Mengapa? Karena ketaatan adalah hal yang paling penting bagi Tuhan. Saudara, kalau saudara pelajari isi Alkitab, semua isi Alkitab, maka ketaatan adalah ekspresi yang tertinggi yang Tuhan minta dari hidup manusia untuk kita melakukan kehendaknya. Saya ulangi lagi. Kalau saudara pelajari atau semua di dalam isi Alkitab diperas saudara, maka kita akan temukan satu kata ini adalah ketaatan. Sebab begini Pak, ketaatan adalah ekspresi yang tertinggi yang Tuhan minta dari hidup manusia untuk melakukan kehendaknya. Tidak ada sikap yang lain yang membuat Allah tertarik dengan hidup kita selain sikap ketaatan itu. Saya ulangi lagi kata-kata ini. Tidak ada hal yang membuat Allah tertarik dalam hidup kita selain ketika dia menemukan ketaatan di dalam hidup kita. Nah saudara, dengan waktu yang ada saya akan coba membahas beberapa hal ini. Mengapa Tuhan menginginkan ketaatan dari umatnya. Nah saya singgung sedikit dulu apa sih arti kata taat. Saya pakai kata sederhana saja adalah kalau saudara lihat di dalam Alkitab, ketika saudara menemukan kata taat maka saudara akan menemukan dua kata, yaitu mendengar dan melakukan. Saya ulangi lagi kata-kata ini. Kata yang sederhana yang saya definisikan bahwa ketika kita berbicara kata taat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan dua kata ini. Adalah pertama adalah mendengar dan yang kedua adalah melakukan ya apa yang Tuhan perintahkan. Nah saya akan mulai dengan sebuah statement ini Bapak Saudara, bahwa banyak orang ingin diberkati oleh Tuhan, banyak orang ingin mengalami peningkatan di dalam hidupnya, tetapi tidak semua orang yang siap untuk taat kepada Tuhan. Saya ulangi lagi kata-kata ini Saudara, karena ini masih pagi. Ada banyak orang yang ingin diberkati Tuhan, ada banyak orang ingin melihat peningkatan terjadi dari segala aspek hidupnya. Tetapi saudara, tidak semua orang siap untuk taat kepada Tuhan. Padahal saudara, kalau saudara pelajari di dalam Alkitab, berkat Tuhan apapun itu selalu seiring berjalan dengan ketaatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Mari kita lihat Ulangan 28 ayat yang pertama. Tunjukkan ayat ini sampai yang ke-6. Nanti saudara baca di rumah semuanya. Saya tidak punya waktu untuk membaca seluruhnya. Dalam Ulangan 28 ayat yang pertama dikatakan begini. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu ya hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada saat masuk dan keluar. Diberkatilah engkau ya saat keluar. Terus kita lompat ayat yang ke-13. Coba kita lihat ayat yang ke-13 ya. Lompat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Ya, kau lakukan dengan setia ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya.
ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, mengapa Tuhan menginginkan ketaatan dari umatnya? Saya menemukan poin yang pertama ini. Sebab lewat ketaatan, berkat itu akan mengikuti. Saya harus luruskan kata-kata ini. Saya harus komit dengan apa yang saya katakan. Bahwa kita mengikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, bukan supaya Tuhan memberkati kita, supaya berkat mengalir. No. Saya mau katakan ini saudara, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Nanti saya akan jelaskan di akhirnya. Tetapi memang jujur saudara, Alkitab menulis ketika ketaatan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan itu akan mengikuti kita. Bisa mengerti bahasa saya ini? Saya ulangi lagi saudara, saya lihat wajah-wajah saudara ini ya mungkin baru loading pagi hari ini saudara ya. Saya ulangi lagi. Kita taat kepada Tuhan bukan supaya berkat Allah mengalir. Tapi kita bertaat kepada Tuhan karena memang itu ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Nah, tetapi memang Alkitab mengatakan ketika ketaatan itu Tuhan temukan dalam kehidupan kita, maka seiring itu juga berkat Allah itu akan mengikuti kehidupan kita. Ingat, bicara berkat bukan hanya bicara uang, tapi bicara damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita, ada hal-hal yang Tuhan sediakan bagi kita saudara. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Ulangan tadi saya pikir begini, saya harus meluruskan ayat ini. Karena kalau bicara berkat, semua senang dengan bicara berkat. Ya, saya mengerti hal itu. Tapi kita harus pahami saudara, bahwa begini, bahwa berkat itu akan datang kepada kita, akan mengikuti kita seiring ketaatan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau kita perhatikan Ulangan 28 tadi, tunjukkan kembali ayat ini dalam ayat yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Nah, ini persoalannya saudara. Saya pikir ini harus saya luruskan. Kata-kata ini seringkali kita dengar di kata-kata ketika kita ingin pulang. Dan ketika ada seorang pendeta berkata, pulanglah saudara, jadilah berkat. Percayalah, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan naik dan bukan turun. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Semua mengaminkan kata-kata itu. Tapi dengar baik, sebenarnya itu akan terjadi dalam kehidupan kita kalau ayat pertama ini kita penuhi. Jangan salah Pak, saya berdoa begini, saya sebagai hamba Tuhan yang punya tugas untuk meluruskan hal-hal yang keliru di dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Kadangkala ini yang saya katakan tadi, kita mengimani hanya kepada apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Tapi jujur saudara, seharusnya orang percaya mengimani, imannya harus diletakkan kepada apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Karena kenapa? Kalau iman kita hanya tertuju kepada janji Tuhan, ketika janji tidak kunjung datang, kita menunggu janji Tuhan seperti seolah-olah Tuhan belum menjawab doa kita. Kita mulai kecewa. Mana Tuhan? Bukankah Tuhan berjanji? Bukan Tuhan berkata dalam firman Tuhan? Ada banyak orang pakai ayat untuk hal demikian. Tapi di dalam kenyataannya saudara, ketika janji itu tidak datang, tidak kunjung datang, mereka mulai kecewa. Nah, ini yang saya bilang tadi. Tanpa sadar kita tidak adil Pak. Kita menuntut janji Tuhan, tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan. Tangkap ini saudara. Saya ulangi lagi kata-kata ini. Jika engkau baik-baik, Ulangan 28 ayat 1, mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Ada hukum sebab akibat Pak. Jangan hanya menuntut janji, tapi kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita di hadapan Tuhan. Dikatakan jika engkau melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka, katakan maka, amin, Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, barulah terucap kata berkat itu, barulah terucap kata janji itu. Itu terjadi karena ada sebuah sebab akibat Pak. Karena ada firman yang dilepaskan, karena ada perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kita harus jujur dalam hidup ini. Seringkali kita nuntut Tuhan, mana janji Tuhan, mana pertolongan Tuhan. Padahalnya orangnya tidak mau mengampuni. Orangnya tetap di dalam dosa. Orangnya tetap hidup di dalam ketidakbenaran. Saya pikir ini tidak adil di dalam kehidupan kita saudara. Makanya dari awal saya sudah katakan bahwa ketaatan berkat itu akan mengikuti kepada orang-orang yang taat kepada Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen suka hanya dengan sekedar janji-janji
atau berkat yang Tuhan janjikan bagi kita. Tetapi ketika Tuhan meminta ketaatan jujur saudara di dalam hati kita, kita mulai ragu. Saudara, padahal ukuran kasih dan iman kita kepada Tuhan justru nyata lewat ketaatan kita. Terutama ketika kita berada di masa-masa yang sulit, dalam keadaan yang di masa-masa yang tidak mengenakan. Disitulah Tuhan minta ketaatan itu di dalam hidup kita. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama saudara, kita ingat dengan janda Sarfat. Poin yang pertama ini bahwa ketaatan, karena lewat ketaatan berkat itu akan mengikuti. Ingat dengan janda Sarfat saudara. Saudara tahu seorang janda Sarfat? Sebenarnya seorang janda yang tinggal di Sarfat, ya bukan namanya janda Sarfat, tapi seorang janda tidak disebut namanya, tinggal di sebuah daerah namanya Sarfat. Nah saudara, ketika seorang nabi Tuhan, itulah Elia saudara, bagaimana Tuhan perintahkan untuk berjumpa dengan janda Sarfat. Ini gak masuk akal saudara. Bagaimana di masa kekeringan, di masa-masa yang sulit, Tuhan mengutus Elia kepada janda Sarfat untuk supaya janda ini menghidupi hamba Tuhan ini. Persoalannya begini Pak, kalau janda ini kaya, itu logika kita ya, banyak janda kaya di Israel saudara. Persoalannya Tuhan utus Elia ini pergi ke sebuah janda yang di luar Israel. Dan persoalannya begini Pak, janda ini jandanya miskin, sangat miskin saudara. Kalau saudara baca dalam 1 Raja-Raja 17 di sana, mari kita lihat ayat yang ke-13. Ketika Elia berjumpa dengan janda ini saudara, apa yang dilakukan oleh Elia? Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah dan buatlah itu seperti yang kau katakan, tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Wow, saudara, padahal di awal kalau saudara baca di ayat sebelumnya, dia menyatakan bahwa dia hanya punya segenggam roti dan minyak yang sedikit dibuli-buli, dan sebentar ketika mereka makan, mereka akan mati. Bayangkan masa kekeringan loh saudara. Saya pernah waktu perjalanan dari antara Israel ke Mesir, ada sebuah daerah yang tidak ada air. Mungkin saudara yang pernah ke sana tahu itu. Maaf, saya singgah untuk buang air kecil saudara. Gak ada air saudara. Memang itu tanah itu kering. Itu baru tidak ada air. Saudara, kita saja di rumah pengumuman PAM, mulai minggu ini air berhenti berjalan. Waduh, sepanjang 1 minggu pusing kita saudara. Itu baru 1 minggu, ini masa kekeringan selama 3,5 tahun. Saudara, dan yang lebih heran lagi, hamba Tuhan ini seolah-olah tidak tahu diri. Dia bilang begini, buatkan dulu bagiku baru bagimu. Wah saudara, ini gak masuk akal saudara. Kalau pendeta di zaman sekarang ini bilang begitu, dia bilang ini pendeta ini gila. Tidak tahu, jemaatnya lagi susah, tidak tahu. Oh pokoknya semua dihujat lah saudara. Tapi lihat sifat daripada sikap dari seorang janda ini. Saudara, ayat 14, next, berikutnya dikatakan apa? Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel tepung dalam tempat itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu. Wow, ini gak masuk akal saudara. Atau saya katakan begini, ini melampaui akal kita. Bagaimana mungkin dalam keadaan seperti itu dia harus menyediakan makanan terlebih dahulu kepada hamba Tuhan. Saudara, ini gak masuk akal. Tapi lihat saudara, itulah perintah Tuhan. Ketika Allah memerintah, Allah pasti menepati janjinya. Bagian kita adalah kita taat saudara. Ini tidak mudah saudara. Amsal 11 ayat 24, tunjukkan kepada saya. Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, dan ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, survei menunjukkan sewaktu masa pandemi yang kita lewati berapa tahun yang lalu, angka peduli gereja terhadap orang yang perlu pertolongan itu meningkat drastis. Dari 30% menjadi 90%. Saudara tahu pasti berita itu. Ketika terjadi pandemi lalu, itu kepedulian manusia kepada sesama itu naik drastis, khususnya dalam gereja. Ingat waktu peristiwa Palu, ketika terjadi kegoncangan, ketika terjadi gempa,
kepedulian gereja, kepedulian orang terhadap sesama itu naik drastis. Walaupun memang di satu sisi iblis juga bekerja untuk merampok, merampas. Tapi jujur saudara, kepedulian orang itu naik di masa-masa sulit. Justru di masa-masa kekurangan itu, angka kepedulian kekristenan itu dalam mempeduli manusia itu naik ke 90%. Wow, saudara, ini luar biasa. Kalau Allah bekerja, dia selalu melakukan apa yang bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan cara berpikir kita. Nah saudara dikasih Tuhan, makanya hari ini saya mau katakan saudara, poin yang pertama ini, pastikan setiap kita di tempat ini, ketika ketaatan itu terjadi dalam hidup kita, ketika kita meresponi segala sesuatu dengan ketaatan kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, walaupun itu bertentangan dengan hati kita, maka percayalah, janji Tuhan itu, berkat Tuhan itu akan mengalir, berkat Tuhan akan mengikuti orang-orang percaya. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus hidup dalamku. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Oh, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Yang kedua, yang pertama tadi dikatakan karena lewat ketaatan maka berkat akan mengikuti kita. Nah, yang kedua, mengapa Tuhan menginginkan ketaatan dari umatnya? Ternyata saya temukan begini, lewat ketaatan akan menghindarkan hidup kita dari dosa dan malapetaka. Saya ulangi kata-kata ini. Karena lewat ketaatan kita, maka akan menghindarkan kita dari dosa dan malapetaka. Ulangan 10 ayat yang ke-13, tunjukkan ayat ini. Ulangan pasal 10 ayat yang ke-13. Ya, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Terus, supaya apa? Supaya baik keadaanmu. Nah saudara, perintah Tuhan bukan untuk mengekang kita, tetapi melindungi kita dari apa yang salah. Sekali lagi saya ulangi, Bapak Ibu Saudara, ketaatan kepada Tuhan itu akan melindungi kita dari dosa, dari perilaku yang salah dalam kehidupan kita. Ketaatan itu seperti rambu lalu lintas, bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk menjaga kita dari kecelakaan, dari musibah, dari kebinasaan. Saya berikan sebuah contoh dalam Alkitab saudara. Orang-orang yang taat kepada Tuhan sekalipun bertentangan dengan kinanti mereka, itu adalah Yusuf. Saudara, singkat cerita dalam Kejadian pasal 39 ayat 7, bagaimana dia digoda oleh istri Potifar. Bayangkan saudara, ini orang bilang ibarat orang sudah di masa sulit, susah, ini datang hoki saudara. Bayangkan loh saudara, ini istri Potifar loh saudara. Itu tergoda dengan Yusuf, tergila dengan Yusuf. Ini tante Potifar saudara. Tapi apa yang saudara tahu cerita sekolah minggu ini saudara? Tapi apa yang dia lakukan oleh Yusuf? Lihat ayat yang ke-7, selang berapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, menginginkan Yusuf. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Sekarang orang saudara, wah ini kalau orang roh-roh seperti istri Potifar ini, kalau saudara tidak kuat bahaya saudara. Bahkan banyak pendeta jatuh karena horor spirit-spirit seperti ini. Teman saya di sebuah kota dijebak hanya sekedar pindah kos saja. Dia bilang, pegawainya bilang sama bosnya, bos bolehkah bantu saya bos? Saya ini mau pindah rumah. Bosnya baik sekali, teman saya ini yang baik hati, orang Kristen, percaya Tuhan, mantan hamba Tuhan. Tapi apa saudara?
Setiap saya ketemu orang ini, dia merasa dia kuat. Dia merasa bahwa itu bagi saya itu sudah lewat. Saya punya istri, saya punya anak, cium-ciuman di depan saya, saudara. Kadang-kala terlalu berlebihan. Tapi lihat saudara, ketika terjadi hal itu, waktu dia membantu pegawainya ini, bawa pindah rumah, pindah kos. Di dalam kos itulah dia dijebak, dia dikunci. Dan itulah yang terjadi saudara. Ya, roh penurut tapi daging lemah. Saudara, makanya Yusuf dia apa yang dia lakukan? Roh ini tidak bisa ditengking. Dalam nama Yesus. Alkitab bilang roh ini yang satu ini lari. Betul? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Manusia ini jujur loh, kita punya nafsu. Tuhan taruh nafsu dalam hidup kita, tapi kita harus kendalikan. Nah, masalahnya di sini saudara. Tapi Yusuf dia terus ayat berikutnya, tapi Yusuf menolak dan berkata kepada istrinya, Tuhan, kepada istri Tuhan itu, dengan bantuanku, Tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkannya segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin, lihat ini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Tapi belum berhenti sampai di situ, Pak. Kalau kita ceritakan ini, dia tetap digoda sehingga akhirnya Yusuf lari dan tinggalkan dia. Ketaatan seorang yang namanya Yusuf menghindarkan dia dari dosa. Lihat saudara, ada banyak orang merasa ketika dia mentaati perintah Tuhan, aduh Tuhan itu menyentuh kebebasan saya. Kenapa sih jadi orang Kristen tidak boleh ini, tidak boleh itu? Saya mau beritahu Pak, justru Tuhan menghindarkan kita dari dosa karena begini. Karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan. Ada amin? Itu yang Tuhan mau saudara. Bahkan saya mau beritahu, dosa bukannya sekedar perbuatan jahat. Kalau dosa hanya sekedar perbuatan jahat, maka kita bisa balas dengan perbuatan baik. Tapi dosa adalah dosa. Dosa adalah perbudakan. Makanya saudara, Yusuf tahu akan hal itu. Saudara, yang kedua adalah Nuh. Saudara, bagaimana mungkin Nuh oleh petunjuk Tuhan harus membangun sebuah batra di atas gunung. Orang mengejek dia, orang menghina dia. Saudara, tapi lihat saudara, lewat ketaatan dari Nuh, dia bersama seisi keluarganya terselamatkan oleh air bah itu. Seandainya kalau Nuh bilang begini, itu bukan suara Tuhan, itu suara setan. Mana bisa membuat batra di atas atau di atas Palolo sana? Nah, gunung ada apa? Ada laut di sini, kok buat batra di Palolo? Bagaimana bisa? Tapi lewat ketaatan dari seorang bernama Nuh, maka dia terselamatkan dari malapetaka. Ibrani 11 ayat yang ke-7 tunjukkan ayat ini. Karena iman, lihat, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Wah, ini susah saudara. Ketika Allah memerintahkan sesuatu yang belum terlihat, ini tidak mudah. Dengan taat, lihat, dengan taat mempersiapkan batra, Nuh tetap taat untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi sekali lagi poin yang kedua ini, ketaatan itu menyelamatkan kita dari dosa dan malapetaka. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan kita benci dengan namanya ketaatan. Jangan kita alergi dengan namanya ketaatan. Asal lagi taat. Ini jadi orang Kristen taat. Saya juga mau bebas, Pak. Saya juga ini ingin kebebasan. Saudara, padahal mereka tidak tahu ketika mereka jatuh di dalam dosa, itu akan mempengaruhi banyak aspek dalam dunia. Keluarganya akan hancur. Segala sesuatu akan hancur di dalam hidupnya. Sudah berapa banyak rumah tangga yang hancur oleh karena dosa. Saudara, oleh karena penderitaan. Saudara, ini yang kedua saudara. Ya, yang ketiga, mengapa Tuhan menginginkan ketaatan dari umatnya? Nah, saya temukan yang ketiga adalah ketaatan akan membawa kita kepada pusat dari rencana Tuhan atas hidup kita. Lihat, yang ketiga, ketaatan justru akan membawa kita kepada pusat atau tujuan dari rencana Tuhan
atas setiap kehidupan kita. Percayakah Bapak Saudara bahwa dalam hidup ini kita ada di bumi ini karena ada sebuah tujuan? Percayalah bahwa kita ada di bumi ini karena sebuah tujuan Tuhan. Saudara, tidak ada yang hadir di bumi ini secara kebetulan. Setiap kita, setiap napas, setiap detak jantung, setiap langkah, semua itu terjadi karena ada sebuah tujuan ilahi. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan bukannya sekedar untuk hidup. Lahir, jadi anak-anak, bertumbuh menjadi remaja, menjadi dewasa, menikah, bekerja, dan sampai tua dan mati. Tentu tidaklah demikian, tetapi kita hidup karena ada sebuah rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, ternyata dari sini kita lihat bahwa memang Allah punya rancangan dalam kehidupan kita. Allah punya rencana dalam hidup kita. Kita ada di bumi ini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan punya rencana yang kekal bagi kita. Salah satu contoh adalah Abraham. Bagaimana Abraham taat saat diminta meninggalkan negerinya Ur Kasdim. Dan lihat saudara, lewat ketaatan daripada Abraham akhirnya lahirlah sebuah bangsa yang besar. Wow. Musa, ketika Musa taat kepada Tuhan untuk kembali ke Mesir, bagaimana dia sudah meninggalkan Mesir karena dia membunuh seseorang orang Mesir dan dia lari ke Midian, saudara. Tapi Tuhan datang kepada Abraham, baliklah, pergilah kepada umatku. Dan lihat, ketika Musa taat kepada Tuhan, maka saudara, apa yang terjadi? Israel dibebaskan. Wow. Saudara, lihat dengan Maria, ketika Maria taat pada panggilan menjadi ibu Yesus, saudara, dan lewat itu keselamatan dunia dinyatakan. Secara manusia, saudara, itu tidak mudah, karena bagaimana melahirkan seorang bayi pada saat itu, saudara. Maka tanpa sebuah pernikahan, maka hukumnya adalah dia harus dirajam dengan batu. Dia akan dikucilkan. Makanya saudara, tidak mudah ya. Tapi dengan ketaatan dari seorang namanya Maria, keselamatan dinyatakan bagi dunia ini. Bahkan Yesus sendiri taat sampai mati di kayu salib. Dan itulah inti dari keselamatan kita, saudara. Tapi sebaliknya ada satu contoh yang harus kita belajar, saudara. Karena begini Pak, Bu. Belajar dari kesalahan orang itu jauh lebih murah dari belajar dari kesalahan sendiri. Itu sangat mahal. Saya ulangi lagi. Belajar dari kesalahan orang itu jauh lebih mudah, betul? Daripada belajar dari kesalahan diri sendiri. Dalam hal ini kita menemukan adalah seorang tokoh yang bernama Saul. Saul menerima kehormatan dari Tuhan untuk menuntaskan agenda Tuhan, apa yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel lewat Musa dan Yosua. Saudara lihat dalam Keluaran 17 ayat 11. Ini contoh berikutnya, saudara. Keluaran 17 ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ulangan 25, 17-18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu, ya, pada waktu berperjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau yang lelah lesu, mereka tidak takut akan Allah. Lihat saudara, ketika bangsa Israel sedang dalam perjalanan, orang-orang Amalek, mereka serang dari belakang. Orang-orang yang sudah tua, yang agak lelah, yang lemah itu dibunuh oleh mereka. Keluaran 17 ayat 14. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah kepada telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saking geramnya Tuhan, saking sayangnya Tuhan kepada umatnya, saudara. Karena Amalek ini menjadi batu sandungan bagi mereka. Nah, disinilah kita mengerti ketika di zaman Saul, saudara, perintah itu datang lewat Nabi Samuel kepada Saul. Makanya saya bilang begini, sesungguhnya Saul mendapat kehormatan dari Tuhan untuk menuntaskan agenda Tuhan secara khusus buat orang Amalek. Tapi apa yang terjadi? Saul tidak melakukannya. Saudara, 1 Samuel 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan di sana, berkatalah Samuel kepada Saul,
Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ketika Tuhan memberikan dia mandat menjadi raja, ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan kita mempromosikan kita, ketika kita naik level, ketika kita mengalami peningkatan, itu bukan tanpa sebuah tujuan. Tuhan punya alasan. Seperti Saul ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek. Loh, ternyata Tuhan ini masih ingat terus, saudara. Karena ini belum tuntas. Di zaman Musa, di zaman Yosua, di zaman hakim-hakim, bangsa ini terus menjadi hal yang menjadi pengganggu dari bangsa Israel. Makanya perintah ini datang kepada Saul untuk tuntaskan semua, ya. Dikatakan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Terus, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki atau perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, untuk maupun keledai. Artinya kata lain adalah semua bangsa ini dihapus dari muka bumi. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saudara tahu cerita sekolah minggu ini. Ketika Saul datang berjumpa dengan Samuel, apa yang terjadi, saudara? Dia berkata, diberkatilah engkau Samuel, aku sudah melakukan perintah Tuhan. Dan Samuel bilang begini, apa yang saya dengar di belakang itu? Padahal Tuhan bilang apa? Bunuh seluruhnya. Ini kita kadangkala banyak ketemukan orang-orang begitu di dalam gereja. Merasa sudah melakukan perintah Tuhan, merasa sudah berjasa dengan apa yang dia lakukan. Tapi lihat, dengar baik Bapak Ibu Saudara. Ini juga yang terjadi dengan Saul. Betapa pedenya Saul ketika dia berjumpa dengan Samuel. Saudara, tapi apa yang dikatakan Samuel? Engkau tidak taat kepada Tuhan. Secara manusia Saul berhasil. Secara manusia Saul mengalahkan Amalek. Tapi di hadapan Tuhan, Saul tetap tidak taat kepada Tuhan. Lihat saudara, kenapa? Karena seharusnya bangsa itu dimusnahkan. Tapi Saul tidak membunuh seluruhnya. Bahkan dia sisakan binatang-binatang, sapi, lembu yang tambun, yang gemuk. Wow, saudara. Itu harta di zaman dulu seperti itu. Belum seperti sekarang, ya berbeda, saudara. Mungkin itu kita anggap itu sudah biasa. Tapi di zaman dahulu harta yang paling besar bagi mereka itu adalah itu yang tadi. Binatang yang mahal, yang bagus, yang tambun. Saudara, tidak dibunuh. Bahkan Raja Agag itu dibawa hidup-hidup ke tempat itu. Saudara, betapa marahnya Samuel, saudara. Ini parah, saudara. Makanya dalam 1 Samuel 15 ayat 13 tunjukkan ayat ini. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Rohani enggak, saudara? Kayaknya rohani sekali, saudara. Ini banyak terjadi dalam gereja. Kelihatannya sangat rohani. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Next. Tetapi kata Samuel, wah saudara, kalau begitu apa bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Dan bunyi lembu yang kudengar itu. Jangan sampai roh ini ada dalam kehidupan gereja Tuhan hari-hari ini. Merasa sudah melakukan banyak perbuatan baik, tetapi sesungguhnya tidak melakukan kehendak Bapa. Saudara, keberhasilan, kesuksesan, pencapaian bukanlah sebuah ukuran dari perkenanan kita kepada Tuhan. Bahkan pelayanan yang luar biasa. Orang bilang Pak Denny sekarang luar biasa, ya terbang sini terbang sana. Saya mau beritahu, ukuran dari sebuah pelayanan yang berhasil itu bukan dilihat karena kita terbang sini terbang sana. Ukuran pelayanan hamba Tuhan yang hebat bukan karena dilihat karena dia khotbah di sini khotbah di sana. Ukuran perkenanan Tuhan ketika dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Makanya dengar pelayan-pelayan di tempat ini. Tuhan senang kita semua melayani Tuhan. Tapi yang Tuhan minta dalam hidup kita adalah ketaatan kita. Apa artinya korban-korban sembelian? Itu yang dikatakan di sini kan? Apa artinya semua korban bakaran? Lebih daripada seharusnya pendengar akan suara Tuhan. Saudara, hari ini saudara, inilah menjadi contoh bagi kita. Dan pada akhirnya Saul ditolak oleh Allah. Saudara, Saul ditolak oleh Tuhan. Kenapa?
sebenarnya ini kehormatan keistimewaan bagi Saul. Tetapi Saul tidak melakukan perintah Tuhan. Makanya saya mau beritahu hari ini saudara. Di poin yang ketiga ini saudara. Bahwa Tuhan mengendaki setiap kita taat. Memang taat itu mahal harganya. Tetapi harga dari ketidaktaatan itu jauh lebih mahal. Betul saudara? Ya. Ketaatan memang mahal. Tapi ketidaktaatan itu jauh lebih mahal harganya saudara. Makanya saya ulangi lagi. Belajar dari kesalahan orang lain itu sangat mudah. Tapi belajar dari kesalahan diri sendiri itu sangat mahal. Itu saudara, makanya berapa banyak di antara kita memilih untuk tetap taat kepada Tuhan. Apapun, kondisi apapun yang terjadi, kita berkata Tuhan saya mau taat kepadamu. Karena Engkau sudah menyelamatkan hidupku. Berapa banyak itu, lambaikan tangan saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan ku mau muliakanmu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dengan iman katakan, muliakanmu, menyenangkan. Biar ini keluar dari hati kita. Hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus Kristus hidup dalam. Yang terakhir saya akan tutup dengan ini. Ini sebagai kunci dari semua apa yang saya bahas. Mengapa Tuhan menginginkan ketaatan? Saya sudah singgung di awal. Karena ketaatan adalah tanda kasih cinta kita kepada Tuhan. Saya ulangi kata-kata ini. Karena ketaatan adalah tanda untuk menunjukkan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Makanya sekali lagi, kita taat bukan supaya kita selamat, Pak. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Itu yang berbeda kekristenan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Kita menerima keselamatan karena memang Tuhan yang melakukan, karena manusia sudah berdosa. Tetapi ketaatan itu sebagai wujud kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 tunjukkan ayat ini. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, apa? Kamu menuruti segala perintahku. Ayat ini seringkali dilupakan oleh banyak orang Kristen. Ngaku percaya Yesus, ngaku cinta Yesus. Tapi lupa ayat ini. Bahwa ternyata orang yang mengakui, yang mencintai Tuhan adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang yang mentaati apa yang Tuhan mau. Saudara, artinya ketaatan adalah cara untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Ketaatan adalah bukti nyata kita mengasihi Dia. Kasih tanpa ketaatan itu nol, saudara. Kasih tanpa ketaatan itu kosong. Ada banyak orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, bahkan nyanyi aku mengasihi Engkau Yesus. Tapi kalau kasih itu tidak diwujudkan lewat ketaatan kita, maka kasih itu hanya tinggal sekedar kata-kata kosong. Nah, oleh sebab itu kadang-kala Tuhan izinkan kita dalam sebuah masalah untuk mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita mengasihi Dia? Apakah kita mencintai Dia? Saudara, bukankah itu yang seringkali kita lakukan dalam pernikahan? Aku akan menerima engkau dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, susah dan senang. Waktu sudah menikah saudara, lupa itu janji itu. Itu bukan cinta, itu bukan kasih. Betul saudara? Ada sebuah kata saudara. Ini sebenarnya saya mau bahas tadinya, tapi saya pikir nanti di next kemudian saya akan bahas tentu tentang, khususnya tentang keluarga, tentang hal ini sangat bagus sekali. Tapi saya pending dulu. Nah, ada sebuah kata sangat populer di dalam perjanjian lama. Kata itu disebut hineni. Katakan hineni. Kata ini adalah dalam bahasa Ibrani sangat kaya maknanya. Artinya begini, secara hurufiah dia katakan begini, ini aku di sini. Itu kata hineni.
Tetapi lebih dari sekedar pernyataan kehadiran, ungkapan ini juga menunjukkan ketaatan total, kesediaan, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kata hineni ini bukannya berbicara tentang ini aku di sini, bukannya bicara tentang ungkapan sebagai secara lahiriah kehadiran, tetapi juga merupakan ungkapan ketaatan total, kesediaan, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dalam Alkitab hineni diucapkan oleh berapa orang? Yang pertama adalah Abraham. Ketika Allah memanggil Abraham dalam Kejadian 22 ayat yang pertama, tunjukkan ayat ini, ayat-ayat terakhir ini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah menguji sebenarnya, karena dalam bahasa teks kita ini Indonesia sangat terbatas. Ia berfirman kepada Abraham, ya, lalu sautnya, ya Tuhan, ya Tuhan. Nah, kata Indonesia cuma kata itu, tapi sebenarnya dalam kata aslinya ditulis hineni. Ini aku ada di sini. Tapi lebih tepatnya begini Pak. Kata ini menunjukkan begini, apa yang kau lakukan, aku tetap taat. Padahal dia belum dengar ini saudara, dia belum dengar berita duka cita ini. Bahwa Tuhan akan bilang begini, bawa anakmu dan bawa ke sebuah tempat dan persembahkan dia di sana. Belum, kata itu belum keluar. Tapi dia mengucapkan kata hineni. Ini aku di sini. Aku tetap taat apapun yang kau katakan kepadaku. Wah, ini tidak mudah saudara. Hineni. Itu bahasa cinta dia kepada Tuhan. Ketaatan yang disertai karena cinta, karena mengasihi Tuhan. Saudara, ini luar biasa saudara. Ia menjawab Tuhan dengan hati yang siap dan taat. Bahkan sebelum ia tahu bahwa dia akan diminta untuk mempersembahkan anaknya, dia berkata, hineni, aku di sini Tuhan. Saudara dengar baik, ada waktu di mana Tuhan akan datang dan meminta untuk kita melakukan kehendaknya. Saya merasakan itu saudara. Saudara pernah merasakan kehilangan? Mungkin dari sebagian jemaat ada yang pernah merasakan itu. Itu sakit saudara. Itu sangat sakit. Saudara, itu tidak mudah. Tapi dengar baik. Abraham menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Dia rela bahkan kehilangan anaknya. Kalau saudara lihat cerita itu, dia tetap taat. 3 hari perjalanan dia tetap berjalan. Dia bisa saja menyimpang, tapi Abraham tetap taat. Bahkan sampai ketika pisau itu ingin tertuju kepada anak itu, dan Tuhan tahan tangannya dan berkata, Abraham, aku tahu bahwa engkau mengasihi aku. Aku tahu bahwa engkau taat kepada. Lihat saudara, ketika Tuhan minta sesuatu bukan berarti Tuhan mau menghancurkan hidup kita. Tuhan ingin melihat apakah kita lebih mencintai Tuhan atau yang lain. Makanya catatan saya begini Pak, Bu. Ishak, kenapa Tuhan minta Ishak? Karena Tuhan tidak mau ada berhala-berhala yang lain di hati kita, yang kita cintai lebih daripada Tuhan. Hati-hati saudara, jangan melekatkan hati kita kepada harta. Jangan melekatkan hati kita kepada barang sesuatu. Sebab ketika Tuhan ambil itu, kita akan kecewa. Tapi Abraham menunjukkan dia tetap mencintai Tuhan. Saudara, ini yang terjadi saudara. Saya baru-baru juga mengalami itu. Saya belum waktunya untuk menceritakan itu. Bagi saya itu belum waktunya untuk saya menceritakan. Tapi saya merasakan juga sangat sakit. Sangat sakit. Tapi Tuhan berikan saya kekuatan. Saudara, ada sebuah lagu. Lagu ini dikarang oleh kakak saya atau kembar saya. Hineni. Ini terjadi ketika Tuhan minta anaknya. Dia punya anak yang kedua, sekarang yang ketiga. Lahir namanya juga Given. Tapi anak yang kedua itu mati dalam usia kalau tidak salah 5-6 tahun. Nah saudara, saya sudah pernah cerita di sini. Di saat dia bergumul, saya sempat melihat anak itu. Saya pulang dari Manado pelayanan. Saya melihat anak itu. Saya dijemput oleh kakak saya. Walaupun dia dari Jakarta cuma jalan-jalan ke Makassar pada saat itu. Dia jemput saya di airport, pelayanan saya dari Manado. Dan kami makan bersama. Saya melihat anak itu agak berbeda saudara. Agak sedikit mungkin ada sesuatu. Tapi lihat saudara, hari Rabu, hari Kamis dia pulang, istrinya pulang bersama anaknya. David masih tinggal, karena saya bilang David, kamu nanti melayani hari Minggu di Gereja Petra. Kamu WL ya, oke. Nah akhirnya apa yang terjadi? Hari Rabu, Kamis pulang istrinya, hari Jumat anaknya koma, masuk rumah sakit. Hari Sabtu dalam keadaan koma, Minggu pagi dikabarkan meninggal. Cepat sekali saudara. Dan di hari Sabtu itu dia berdoa kepada Tuhan, dia cari tiket malam Minggu itu untuk dia kembali. Saudara, dan ketika dia minta Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan ingatkan kata ini, hineni,
Aku siap Tuhan, apapun yang terjadi. Saya izin sama kakak saya, David, boleh tidak saya nyanyikan lagu ini? Karena engkau yang ciptakan. Dia bilang begini, Denny ingat, saya hanya jembatan saja. Saya tidak menulis kata-kata, bukan dari saya kata-kata itu. Tuhan taruh di dalam hidup saya. Sehingga saya mengaminkan apa yang Tuhan lakukan. Ada saatnya kau datang di hidupku, meminta ku lakukan kehendak-Mu. Seperti Abraham, kau telah berfirman dan dia lakukan seperti yang kau mau. Hineni, ku berserah sepenuh kepadamu. Oh, hineni, jadilah kehendak-Mu bagiku. Tuhan ambil anaknya dan dia serahkan kepada Tuhan. Katakan pujian ini, haleluya. Ada saatnya kau datang di hidupku, meminta ku lakukan kehendak-Mu. Seperti Abraham, kau telah berfirman dan dia lakukan seperti yang kau mau. Hineni, nyanyikan. Hineni, ku berserah sepenuh kepadamu. Jadilah kehendak bagiku. Anak itu sempat mengangkat tangan di ruangan ICU. Sempat hidup kembali, saudara. Tapi dia bilang kepada istrinya, kita sepakat serahkan anak itu. Karena Tuhan bicara ke saya, Hineni, jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sambil dia nangis, saya pun merasakan ketika saya pelayanan di Parepare, saya nangis, saya bilang, Tuhan, masihkah mujizat ada pada saat itu? Tapi Tuhan bilang begini, jadilah kehendak-Ku bagi. Maka kita taat. Mudah, dengar Pak, mudah untuk taat ketika itu berhubungan dengan sesuatu yang kita sukai. Tapi tidak mudah untuk taat untuk sesuatu yang bertolak dengan apa yang kita mau. Anak-anak kita Pak, jujur. Ketika kita melarang mereka jangan nonton, selama kamu ujian jangan nonton, itu sulit bagi mereka untuk taat. Karena bagi anak-anak begini, mereka mau taat ketika ketaatan itu menyukai hati mereka, menguntungkan mereka. Tetapi sulit untuk kita mengatakan hineni kepada Tuhan. Di saat Tuhan minta sesuatu yang kita cintai, di saat Tuhan minta untuk kita mentaati, sekalipun itu bertolak belakang dengan keinginan kita. Makanya hari ini saudara, sebagai penutup saya hari ini, saya sebagai hamba Tuhan mengajar selalu apa yang berfaedah bagi jemaat. Marilah kita bertumbuh. 4 hal ini, mengapa Tuhan mengendaki ketaatan? Yang pertama, karena lewat ketaatan berkat akan mengikuti kita. Yang kedua, karena lewat ketaatan maka akan menghindarkan kita dari malapetaka, dari dosa yang akan menghancurkan kehidupan kita, rumah tangga kita. Yang ketiga, lewat ketaatan kita akan menuntaskan janji Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, lewat ketaatan, bahasa kasih kita, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Amin saudara. Karena kita mencintai Dia, maka kita melakukan apa yang Dia mau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita datang kepada-Nya.
Ada saatnya Kau datang di hidupku. Seorang para pelayan berjaman bisa maju. Ku lakukan kehendak-Mu seperti Abraham. Kau telah berfirman dan Dia lakukan seperti yang Kau mau. Ku berserah sepenuh kepadamu. Jadilah kehendak-Mu bagiku. Sekali nyanyi dengan segenap hati kita. Jemaat Tuhan katakan, ada saatnya Kau datang di hidupku, meminta ku lakukan kehendak-Mu seperti Abraham. Kau telah berfirman dan Dia lakukan seperti yang Kau mau. Mari angkat tanganmu, katakan, Hineni, Hineni, ya Tuhan, ku berserah sepenuh kepada. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bagiku. Kehendak-Mu nyatakan Hineni, Hineni, oh Hineni. Amin. Ku berserah sepenuh kepadamu. Kehendak-Mu bagiku. Ketaatan melakukan karena cinta, melakukan karena mengasihi. Saudara, kita akan menerima tubuh dan darah Yesus saat ini. Tuhan kuduskan setiap kami. Engkau yang mengoreksi, Engkau yang melihat hati kami, Engkau yang menilai hidup kami. Engkau juga yang akan memberikan kami kemampuan, kekuatan di dalam hidup kami. Karena lewat pengorbanan-Mu Kau membuktikan Yesus rela mati di atas kayu salib. Dia bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Kalau saja dengan Yesus sebagai anak, Dia menunjukkan sikap ketaatannya Dia. Bagaimana Dia harus menyelesaikan kehendak Bapa. Dia harus mati di atas kayu salib demi dosa saudara dan saya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketaatan adalah merupakan hal yang Tuhan minta dalam hidup kita. Tuhan menginginkan ketaatan bagi kita. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari ini. Tapi percayalah, ketika engkau mau taat kepada Tuhan, bahkan sekalipun itu bertentangan dengan apa yang kau pikirkan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan melakukan rencananya dalam hidup kita. Berkati tubuh dan darah Yesus ini, berkati semua pelayan, berkati kami semua Tuhan. Sehingga tubuh dan darah ini, roti dan anggur ini bukan jadi satu hal yang biasa. Tapi benar-benar kami mengingat pengorbanan, ketaatan Yesus di atas kayu salib. Menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita. Dia rela berkorban, bahkan menyerahkan anaknya bagi kita. Berkati semua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan untuk kembali. Perjamuan bisa dijalankan. Dan kita nyanyi lagu berikutnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa
kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu ku dijadikan baru. Sama-sama katakan, dan ku mau menyeliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Adakah yang saudara yang belum dapat? Bisa angkat tangan, nanti dilayani. Semua sudah dapat? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, amin, ku dijadikan. Dengan iman kami katakan, ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Yesus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, amin, menyenangkan Gereja Petra Palu. Tuhan mengasihi kita semua. Oh, biar hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Mari angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita. Ini yang kami mau katakan, Tuhan. Kami sepakat dengan Tuhan. Hineni, kami mau taat dengan Tuhan. Karena kami tahu bahwa ketaatan mendatangkan berkat, akan mengikuti kami. Ketaatan akan menghindarkan kami dari dosa dan kebinasaan. Ketaatan akan membawa kami kepada pusat dan tujuan dari rencana Tuhan bagi kami di bumi ini. Dan lewat ketaatan, ekspresi kasih kami, cinta kami kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya? Sungguh percaya bahwa di dalam tubuh Yesus ada bilur-bilurnya. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, kata Tuhan. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Oh terima kasih Yesus.
darah Yesus sudah tertumpah. Tuhan berkata sudah selesai. Semua Tuhan sudah kerjakan yang terbaik bagi kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara percaya, sungguh percaya bahwa di dalam darah Yesus ada pengampunan, bahwa di dalam darah Yesus kita dibebaskan, di dalam darah Yesus kita diampuni, di dalam darah Yesus kita dibenarkan, di dalam darah Yesus mujizat Tuhan dinyatakan. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Katakan, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Kita katakan dengan iman, ku renungkan firman-Mu. Amin. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, amin, amin. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Kami menerima berkat yang terbaik dari sorga. Hari ini kami dibuat mengerti. Kami mengerti hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat roh pewahyuan sampai kami mengerti kehendak-Mu. Kami mengerti, mengenal Tuhan dengan benar. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Dan kami mau Tuhan, taat kepada Tuhan. Sekalipun itu seringkali bertolak belakang dengan kami, tapi kami percaya Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan dalam hidup kami. Dia punya rancangan selalu kebaikan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Tuhan bawa mereka terus mengalami Tuhan. Kami berdoa terus untuk gembala dan keluarga. Biarlah blessing berkat Tuhan turun atas mereka. Kami pernah rencana Tuhan selalu yang terbaik. Bahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan mengasihi. Tuhan melakukan yang terbaik bagi setiap kami. Kami mengangkat tangan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mau memberkati kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah keluarga kita.
Diberkatilah anak cucu kita. Diberkatilah sekolah kuliah pekerjaan kita. Diberkatilah kota Palu. Diberkatilah bangsa Indonesia. Dan pulanglah dan jadilah berkat. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Maka alamilah kuasa Tuhan bekerja. Dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Diberkatkan dalam kehidupan kita hari ini. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.